Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan baca 1-2 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini akan menjadi hikmah bagi kita semua, sehingga kita semua menjadi tambah lebih baik. Ini ada hadis an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Sahabat Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira." Apabila Allah berkehendak menjadikan hambanya itu menjadi orang yang baik, atau hamba dari Allah itu dikehendaki baik oleh Allah, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka pasti dia di dunia itu akan diberikan semacam ujian, semacam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari cobaan, tidak akan pernah lepas dari ujian. Maka semakin manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang itu semakin dikehendaki baik oleh Allah. Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjalallahu al-uqubah fid dunya. Kadang-kadang kita kan, artinya manusia itu kadang-kadang ketika tidak dikasih ujian oleh Allah, maka dia cenderung itu jauh kepada Allah. Maka ketika diberi ujian oleh Allah, maka disitulah kemudian manusia itu menjadi ingat kembali kepada Allah. Maka berbahagialah orang yang selalu diberi ujian oleh Allah, berarti dia dikehendaki baik oleh Allah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzammihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Demikian pula apabila Allah itu berkehendak hambanya itu menjadi buruk, atau hamba dari Allah itu dikehendaki buruk, amsaka anhu bi dzammihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka dia di dunia itu ditahan oleh Allah. Siksanya itu ditahan. Perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan itu dibiarkan sama Allah. Nah, ini yang kita repot kan. Artinya ketika kita hidup di dunia itu tidak diberikan ujian sama sekali oleh Allah, maka ini hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Takut ini kita itu masuk kepada sabda Rasulullah, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi. Ketika kita dikehendaki buruk misalkan oleh Allah, naudzubillah, jadi biarkan saja dosa-dosa kita dibiarkan melakukan dosa hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi ingat, nanti di hari kiamat siksa itu akan disempurnakan oleh Allah. Di dunia kita enak, kita enjoy, tapi nanti di akhirat ya tunggu saja, kan kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang kan orang kalau lagi hidup di muka bumi ini ya, kena musibah sedikit kan kadang-kadang kan ngeluh, ya kenapa saya yang kena musibah, kenapa ini, kenapa itu, macam-macam. Intinya ngeluh lah. Padahal ketika kita membaca hadis ini, itu tanda bahwa orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebetulnya adalah sebuah keberuntungan. Dalam hadis berikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Inna idzamal jazai, sesungguhnya paling besarnya balasan, ma'a'idhamil bala'i, adalah balasan yang bersama besarnya ujian."
Artinya apa? Semakin besar kita diuji, semakin besar Allah berikan ujian kepada kita, maka akan semakin besar juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan besar juga balasan rahmat, balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan kita itu sabar. Masalahnya kan banyak orang yang nggak sabar, kena musibah itu nggak sabar. Nah, ini masalahnya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka pasti Allah itu akan coba dia itu. Apakah rasa cinta yang dia miliki kepada Allah itu juga full 100% atau tidak? Maka ini pasti diberi ujian oleh Allah. Jadi kita semakin dekat kepada Allah, kita tidak perlu merasa gimana. Jadi jangan sampai dalam hati kita itu mengatakan begini, saya semakin dekat kepada Allah, kenapa semakin diuji? Jangan sampai mengatakan begitu. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridha kepada ujian yang Allah berikan, falahur ridha, maka dia pasti akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Waman sokhita, dan barang siapa yang tidak ridha, benci kepada ujian yang Allah berikan, fala khusuhtu, maka dia pun juga akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, dan beliau berkata ini adalah hadis hasan. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita membaca hadis ini, kita tinggal selalu membaca diri kita sendiri. Setelah kita mengetahui tentang Allah kalau mencintai suatu kaum, pasti Allah akan berikan cobaan kepadanya. Maka dengan ini pula lah kita itu melatih kepada diri kita sendiri untuk terus bersabar dan bersabar. Jangan mudah mengikuti emosi, jangan terpancing dengan emosi. Ya kita sabar saja, rileks saja. Kasih ujian. Nah, ini tandanya kita kan disayang sama Allah. Enggak usah marah-marah, enggak usah. Apalagi sampai menghina, meledek, mengintimidasi. Gara-gara kemarahan kita, udah kita jalani. Apapun yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan bisa kita terima dengan lapang dada. Ya, soalnya kan kalau kita ridha, nanti Allah kan ridha juga kepada kita. Tapi justru kalau kita tidak ridha, kalau kita membenci ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun juga akan membenci kita. Naudzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berbarokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.